Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan tentang tawabi, dan ini adalah tawabi yang kedua, yaitu al-atfu, ataf. Al-atfu tabi'un yaqa'u ba'da harfil atfi. Yang namanya ataf itu adalah pengikut yang muncul atau yang berada setelah huruf ataf. Mislu, contohnya, ja'a Khalidun wa Salimun. Telah datang si Khalid. Ini sudah jelas, ja'a di sini adalah fi'il madi, Khalidun ini adalah fa'il dari ja'a. Kemudian di sini ada huruf wawu yang artinya dan. Ini disebut dengan harfu atfin, huruf ataf. Sedangkan kata setelahnya ini adalah tabi, yaitu salimun, disebut dengan ma'tuf yang mengikuti Khalidun. Maka kata Khalidun ini disebut dengan ma'tuf alaihnya. Sehingga karena salimun ini mengikuti Khalidun, maka kedudukannya sama, yaitu sama-sama marfu sebagai fa'il. Jadi karena di sini Khalidun dia marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah, maka salimun di sini juga dia marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Selanjutnya contoh yang kedua, ra'aitu Khalidan wa Saliman. Ra'aitu artinya aku telah melihat. Berarti di sini fiil dan fa'il. Fa'ilnya di sini adalah tu. Kata Khalidan di sini adalah maf'ul dari ra'aitu, sehingga di sini dia mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena dia isim mufrad. Nah, di sini ada huruf wawu yang berarti dan, disebut dengan huruf ataf. Sedangkan saliman di sini adalah ma'tufnya yang ma'tuf kepada Khalidan, sehingga Khalidan ini disebut dengan ma'tuf alaihnya. Sehingga karena saliman ini ma'tuf kepada Khalidan, maka harokatnya juga harus sama, yaitu sama-sama mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena saliman ini juga termasuk isim mufrad. Sehingga ketika kita menerjemahkan ra'aitu Khalidan wa Saliman, saya melihat Khalid dan Salim. Jadi Khalid dan Salim ini sama-sama menjadi maf'ul bih. Selanjutnya contoh yang ketiga, marartu bi Khalidin wa Salimin. Marartu artinya aku berpapasan, bi Khalidin dengan Khalid. Di sini Khalidin dia majrur karena ada huruf jar. Kemudian huruf wawu di sini adalah namanya huruf ataf, dan Salimin ini ma'tuf, dimaktufkan kepada Khalid, sehingga Khalid ini disebut dengan ma'tuf alaihnya. Karena di sini kata Khalidin dia berharokat kasroh, maka Salimin juga mengikuti, dia berharokat kasroh. Nah, Salimin ini dia maktub kepada Khalidin, sehingga harokatnya harus tetap sama. Ketika di contoh yang pertama Khalidun dia marfu, maka Salimun juga marfu. Ketika di contoh kedua Khalidan dia mansub, maka Saliman juga mansub. Pada contoh yang ketiga kata Khalidin dia majrur, maka Salimin juga majrur. Nah, Salimin inilah yang disebut dengan tabi. Contoh selanjutnya al-malu wal banuna. Al-malu di sini kita lihat dia marfu. Tanda rafa'nya di sini adalah dhammah. Kemudian di sini ada huruf ataf yang berarti dan. Al-banuna di sini juga dia marfu. Tanda rafa'nya di sini adalah wawu. Kenapa tanda rafa'nya wawu? Karena dia merupakan jamak muzakkaris salim. Contoh berikutnya, innal mala wal banina. Ada inna, yang mana inna ini amalannya adalah tansibul ismah wa tarfaul khabar. Isim inna di sini adalah al mala. Dia di sini mansub sebagai isim inna. Kemudian di sini ada huruf ataf yaitu wawu, dan kata setelahnya adalah al banina.
Al-banina ini dia mansub juga karena posisinya sama dengan al-mala. Dia sama-sama mansub, hanya saja di sini tanda nasabnya adalah ya karena al-banina ini adalah jamak muzakkaris salim. Kemudian contoh berikutnya lil mali wal banina. Lil mali, kata al mali di sini dia majrur disebabkan karena masuknya huruf jar yaitu li. Kemudian di sini ada huruf ataf yaitu wawu. Al banina di sini dia majrur juga karena mengikuti al mali. Hanya saja di sini tanda jarnya adalah huruf ya karena dia merupakan jamak muzakkaris salim. Jadi intinya antara maktuf dengan maktuf alaih itu harus selalu mutabaqah atau selalu sama, baik itu pada rofanya, nasofnya maupun pada jernya. Wa ahruful atfi hiya, huruf-huruf ataf itu adalah al-wawu, al-fa'u, summa, am, au, hatta, lakin, la, dan bal. Nah, di sini huruf-huruf ataf itu ada 9. Al-wawu itu wawu, seperti contoh di atas ini menggunakan wawu. Kemudian al-fa'u, fa. Selanjutnya summa, am, au, hatta, lakin, la, dan bal. Ini semua adalah huruf ataf atau huruf yang berfungsi menyambung antara satu kata dengan kata yang lainnya. Wa kama yu'taful ismu 'alal ismi kazalika yu'taful fi'lu 'alal fi'li. Sebagaimana isim dimaktufkan kepada isim, maka sama juga yaitu fi'il dimaktufkan kepada fi'il. Kalau isim yang dimaktufkan kepada isim seperti contoh yang sudah kita baca tadi, yang ini semuanya adalah isim maktuf kepada isim. Nah, kalau contoh fi'il maktuf kepada fi'il adalah seperti contoh berikut ini. Mislu, contohnya, in tu'minu wa tattaku yu'tikum ujurakum. Di sini kata tu'minu adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Kemudian di sini ada wawu. Ya, di sini ada wawu yang disebut dengan ataf. Nah, kata tattaku ini juga adalah fi'il mudhari yang maktuf kepada tu'minu. Jadi di sini fi'il maktuf kepada fi'il. Kemudian contoh berikutnya, al-islamu an tashhada alla ilaha illallahu wa anna muhammad dan rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita. Nah, di sini ada beberapa contoh yang sudah diberikan garis bawah hitam, itu dia maktuf dengan wawu. Misalnya di sini antashhada. Di sini antashhada adalah fi'il mudhari, dia mansub karena masuk an. An ini termasuk amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari. Karena di sini antashhada dia mansub, maka ketika watuqima dia juga mansub. Di sini ada wawu ataf, wawu yang menghubungkan antara fi'il yang satu dengan fi'il yang lainnya. Sehingga di sini tuqima dia mansub juga sama dengan tashhada. Dia dikembalikan ke tashhada. Sama dengan watu'tiya, di sini juga mansub. Ya, karena maktufnya ke tashhada. Sama dengan tasuma, di sini juga mansub karena maktuf ke antashhada. Begitu juga watahujja dia mansub karena maktuf kepada antashhada. Jadi intinya huruf ataf itu maktuf dan maktuf alaih itu harus selalu sama dari segi i'rabnya. Jika maktuf alaihnya itu marfu, maka maktufnya juga harus marfu. Jika maktuf alaihnya itu mansub, maka maktufnya juga harus mansub. Begitu seterusnya. Nah, ini adalah tawabi yang kedua, yaitu al-atfu. Mudah-mudahan dapat dipahami dan semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah. Demikian kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.